Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak eksepsi yang diajukan terdakwa Rizik Syihab terkait kasus kerumunan di Petamburan. Buntutnya, Rizik Syihab bisa terancam hukuman berat karena para pendukungnya yang akan melakukan aksi terorisme berhasil ditangkap polisi. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Suparman Yompa ini, Majelis Hakim menilai bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat 2 KUHP. Mengadili 1. Menyatakan nota keberatan atau eksepsi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara akuo. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara nomor 226/Pitsus/2021 PN Jakarta Timur atas nama terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab. 4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Pada perkara ini, terdakwa Rizik Syihab didakwa jaksa dengan pasal berlapis, yakni dinilai melanggar pasal 160 KUHP Jo pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan. Jaksa juga menjerat dengan pasal 216 KUHP atau pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan serta pasal 14 ayat 1 UU Wabah Penyakit Menular dan pasal 82 ayat 1 Jo pasal 59 ayat 3 UU Ormas. Mulai pekan depan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan melanjutkan sidang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti. Dalam sidang putusan sela ini, Rizik Syihab tidak menunjukkan ulah yang aneh-aneh lagi. Mungkin Rizik Syihab ketakutan karena posisinya terjepit setelah para pendukung FPI ditangkap polisi akibat kasus terorisme. Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan selah dalam perkara terdakwa nama lengkap Muhammad Rizik bin Syed Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab, lahir di Jakarta 24 Agustus 1965, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Petamburan 3 RT 02 RW 04 nomor 83 Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, agama Islam, pekerjaan guru agama Islam, pendidikan S2. Terdakwa ditahan sejak tanggal 15 Juni. Saya ulangi, ditahan oleh penyidik sejak tanggal 12 Desember 2020 berturut-turut sampai dengan sekarang. Terdakwa dalam persidangan didampingi penasihat hukum H. Munarman SH, Dr. Alamsyah Hanafiah SHMH, M. Kamil Wasa SHMH, Asis Yanuar PSH MH MM, M. Ikhwanuddin Tuan Kota SHMH, Wisnu Rakadita SHMH, HB Novel Haidir Hasan SHI, dan kawan-kawan berkantor pada perkantoran Yayasan Darul Aitam, Jalan K. Haji Mas Mansur, nomor 47 C dan D Jakarta Pusat. Pengadilan negeri tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tentang penunjukan hakim majelis yang mengadili perkara ini, telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang, telah membaca surat-surat dalam berkas perkara, menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 796/JKT Tim garing 12 garing 2021 tanggal 11 Desember 2021. Pada pokoknya berbunyi sebagai berikut. Surat dakwaan kami tidak bacakan lagi, sudah termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa dan penasihat hukum mengajukan keberatan
sesuai dengan surat keberatan bertanggal 26 Maret 2021. Pada pokoknya, surat keberatan terdakwa dan penuntut umum juga telah termuat lengkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa terhadap keberatan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tersebut, kemudian penuntut umum mengajukan jawaban atau tanggapan sesuai dengan surat bertanggal Februari 2000. Juga tanggapan atau jawaban telah termuat lengkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dalil-dalil keberatan dari terdakwa dan penasihat hukum terdakwa sebagai berikut. Bahwa alasan keberatan terdakwa pada angka Romawi 2 mengenai kriminalisasi Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hemat majelis hakim, alasan ini terdakwa menguraikan sejak tiba di Bandara Soekarno-Hatta sudah banyak massa yang menjemput, akibatnya terdakwa tidak dapat lagi bertemu dengan petugas di bandara, sehingga terdakwa tidak mendapatkan penjelasan tentang pandemi COVID dan keharusan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Karena itu dakwaan penuntut umum bohong, bahkan fitnah keji kepada terdakwa. Terdakwa baru mengetahui ada kewajiban untuk isolasi sekitar tanggal 17 November 2020 setelah acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Petamburan tanggal 14 November 2021, dan pada saat itu terdakwa langsung isolasi mandiri di bawah bimbingan dan pengawasan tim Mercy. Hemat majelis hakim, alasan keberatan terdakwa tersebut bukan materi alasan keberatan yang ditentukan oleh pasal 143 ayat 3 KUHP. Karena itu alasan keberatan ini dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa alasan keberatan terdakwa pada dakwaan ke-1 mengenai terdakwa dan panitia Maulid di Petamburan tidak pernah melakukan menghasut umat untuk melakukan kejahatan atau melakukan pembangkangan, garing kekerasan terhadap penguasa atau petugas, dan tidak pernah melakukan menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, dan tidak pernah menyuruh atau turut serta dalam kejahatan pidana apapun terkait acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang digelar di Petamburan. Karena itu dakwaan ke-1 adalah upaya jahat untuk kriminalisasi Maulid dan untuk memenjarakan terdakwa bersama panitia Maulid. Dakwaan ke-1 terlalu mengada-ada karena pelanggaran prokes bukan kejahatan, sehingga jika sudah dikenakan denda tidak boleh lagi dipidanakan. Hemat majelis hakim, alasan ini dinyatakan tidak dapat diterima karena untuk mengetahui apakah terdakwa ada melakukan perbuatan menghasut untuk melakukan kejahatan atau melakukan pembangkangan terhadap penguasa atau petugas yang sah, maka harus memeriksa bukti-bukti di persidangan. Karena itu alasan keberatan ini sudah menyangkut tentang materi perkara. Bahwa alasan keberatan terdakwa terhadap dakwaan kedua, dakwaan ketiga, dakwaan keempat mengenai JPU telah memfitnah terdakwa dan panitia Maulid, tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, bahkan telah menghalang-halangi penyelenggaraannya sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. JPU ingin menguatkan fitnah dan tuduhan kejinya kepada terdakwa dan panitia Maulid telah melakukan atau menyuruh atau turut serta dalam kejahatan pidana. Bahkan sejak awal pandemi terdakwa selalu ikut mengkampanyekan prokes dan senantiasa mengajak umat agar patuh prokes. Terdakwa bersumpah demi Allah bahwa saat saya dan panitia Maulid, maksudnya terdakwa dan panitia Maulid mengundang umat untuk hadiri acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Petamburan, terdakwa tidak pernah menghasut umat untuk melakukan kejahatan atau melakukan pembangkangan,
atau kekerasan terhadap penguasa atau petugas, dan terdakwa tidak pernah melawan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Terdakwa tidak pernah menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan tidak pernah melakukan, menyuruh atau turut serta dalam kejahatan pidana apapun terkait acara Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdakwa gelar. Dakwaan ke-1 JPU adalah upaya jahat untuk kriminalisasi Maulid dan untuk memenjarakan terdakwa bersama panitia Maulid, dan dakwaan ke-1 terlalu mengada-ada karena pelanggaran prokes bukan kejahatan, sehingga jika sudah dikenakan denda tidak boleh lagi dipidanakan. Bahwa pada dakwaan kedua, terdakwa dan panitia Maulid membantah tidak melakukan perbuatan atau melawan, mencegah, menghalang-halangi, menggagalkan tugas pejabat yang bertugas mengawasi, mengusut, atau memeriksa perbuatan pidana. Terdakwa menegaskan pelaksanaan acara Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Petamburan dihadiri dan dijaga oleh TNI Polri, Satgas Covid DKI Jakarta, ikut menyumbang ribuan masker untuk massa yang hadir. Begitu juga Direktur Intel Polda Metro Jaya ikut sumbang 1.000 masker. Hemat Majelis Hakim bahwa alasan keberatan yang diuraikan terdakwa tersebut mengenai dakwaan ke-1, dakwaan kedua, dakwaan ketiga, dakwaan keempat bukan materi keberatan sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat 2 dan pasal 156 ayat 1 KUHP. Selain itu, untuk mengetahui apakah terdakwa telah melakukan perbuatan ataupun tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut, maka harus memeriksa bukti-bukti di persidangan. Karena itu, alasan keberatan yang dikemukakan terdakwa sudah menyangkut tentang materi perkara. Bahwa alasan keberatan terdakwa pada dakwaan kelima mengemukakan JPU secara licik mendudukkan terdakwa dan panitia Maulid sebagai pengurus ormas dalam persidangan ini. Padahal terdakwa dan panitia Maulid saat ini diadili sebagai individu, bukan sebagai pengurus ormas. Lagi pula, ormas yang dimaksud yaitu FPI atau Front Pembela Islam sudah dibubarkan dengan SKB 6 pejabat setingkat menteri. Bahwa JPU menggunakan pasal 59 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 agar terdakwa dan panitia Maulid dikategorikan sebagai pengurus ormas yang melakukan tindak kekerasan, mengganggu ketertiban umum dan ketentraman, serta merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, juga mengambil alih wewenang penegak hukum. Padahal acara Maulid Shallallahu Alaihi Wasallam di Petamburan berlangsung aman, tertib dari awal hingga akhir, tidak ada kekerasan dan tidak ada perusakan fasilitas umum atau fasilitas sosial, serta tidak mengganggu ketentraman maupun ketertiban umum. Dakwaan kelima tidak lain adalah kriminalisasi Maulid sangat politis dengan tujuan menghabisi terdakwa dan kawan-kawan. Bahwa hemat Majelis Hakim, alasan keberatan terdakwa tersebut pada dakwaan kelima tidak lain adalah materi perkara karena menyangkut tentang perbuatan-perbuatan yang didakwakan jaksa penuntut umum kepada diri terdakwa. Perbuatan-perbuatan tersebut baru dapat diketahui ada atau tidak ada setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan. Karena itu, alasan keberatan terdakwa tersebut sudah menyangkut tentang materi perkara. Karena itu akan dipertimbangkan pada bagian pokok perkara nantinya. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa sebagai berikut. Bahwa alasan yang dikemukakan penasihat hukum pada bab 1 pendahuluan halaman 1 sampai dengan halaman 18. Hemat Majelis Hakim, uraian tersebut tidak perlu dipertimbangkan karena merupakan pendapat penasihat hukum yang didasarkan pada dalil nakli dan dalil akli, almana uraian tersebut bukan termasuk materi keberatan menurut KUHP. Bahwa alasan keberatan penasihat hukum pada bab 2 huruf A mengenai penangkapan dan penahanan terhadap Habib Rizik Syihab adalah tidak sah. Hemat Majelis Hakim, alasan ini bukan ruang lingkup materi keberatan, tetapi hal tersebut masuk dalam ruang lingkup pra-peradilan Fide pasal 77 KUHP.
Namun pra-peradilan tersebut juga sudah lewat waktunya sejak perkara ini mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, PD pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP. Bahwa alasan keberatan penasihat hukum pada bab 2 huruf B mengenai persidangan secara elektronik melanggar KUHP. Hemat Majelis Hakim, alasan ini dinyatakan tidak dapat diterima karena persidangan secara elektronik telah diatur berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Persidangan secara elektronik dapat dilaksanakan di pengadilan dengan dukungan teknologi informasi dan telekomunikasi, audiovisual, dan cara elektronik lainnya. Bahwa adanya SEMA Nomor 4 Tahun 2020 yang mengatur tentang persidangan secara elektronik, karena saat ini dunia termasuk Indonesia tengah mengalami keadaan pandemi COVID-19. Di lain pihak, penegakan hukum atau proses hukum di pengadilan tetap harus berjalan. Karena itu untuk melindungi keselamatan umat manusia, maka Mahkamah Agung menerbitkan SEMA tersebut. Bahwa alasan keberatan penasihat hukum terdakwa pada huruf C mengenai Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara ini. Hemat Majelis Hakim, alasan ini tidak dapat diterima. Memang betul Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, PD pasal 84 KUHP. Namun ada pengecualian, yaitu pasal 85 KUHP dalam keadaan tertentu atas usul Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung dapat menunjuk pengadilan negeri lain tersebut pada pasal 84 KUHP untuk mengadili perkara yang dimaksud. Hal ini Ketua Mahkamah Agung RI Vida Surat 49-KMA-SK Rumawi 2-2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab bin Hussein Syihab dan kawan-kawan. Bahwa alasan keberatan penasihat hukum terdakwa pada huruf D mengenai perkara aku adalah nebis in idem. Hemat Majelis Hakim, nebis in idem adalah seseorang yang telah diadili dan diputus oleh hakim dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, kemudian diajukan lagi dengan perkara yang sama pada lembaga peradilan yang sama. Vide ketentuan pasal 76 ayat 1 KUH pidana. Pembayaran denda administratif yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta bukan berupa sanksi hukum dari lembaga peradilan, tetapi pemberian sanksi tersebut bersifat administratif dari pemerintah DKI Jakarta. Karena itu, pemberian sanksi administratif terhadap terdakwa tersebut tidak dapat dipandang sebagai putusan hakim. Bahwa alasan keberatan penasihat hukum terdakwa pada bab 3 mengenai dakwaan batal demi hukum dan bab 4 mengenai surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap sehingga tidak memenuhi syarat material sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Hemat Majelis Hakim, alasan ini tidak dapat diterima karena yang dapat menyebabkan dakwaan batal demi hukum menurut ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP adalah apabila surat dakwaan tersebut tidak menguraikan tentang tempus dan locus delicti. Jika membaca surat dakwaan penuntut umum sudah cukup jelas menguraikan tentang rangkaian perbuatan terdakwa dikaitkan dengan anasir-anasir pidana pada pasal undang-undang yang didakwakan kepada terdakwa. Rangkaian perbuatan terdakwa tersebut juga sudah diuraikan mengenai waktu kejadian dan tempat kejadian yang dipandang sebagai suatu tindak pidana. Dengan demikian, surat dakwaan penuntut umum sudah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP tersebut. Bahwa mengenai dakwaan pasal 160 KUH pidana tidak dapat didakwakan bersamaan dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dengan alasan pasal 160 KUH pidana berbeda unsur-unsur dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Hemat Majelis Hakim, alasan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima
Karena surat dakwaan penuntut umum memuat pasal 160 KUH pidana, kemudian sebagai adanya perbuatan hasutan yang dilakukan terdakwa, kemudian dihubungkan kepada perbuatan kerumunan membahayakan kedaruratan kesehatan masyarakat, karena itu dakwaan tersebut bukan bersifat menggabungkan, tetapi bersifat memiliki hubungan kausalitas. Bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa mengenai pasal penerapan Undang-Undang Ormas dan pasal 10 yunto pasal 35 KUH pidana menurut penasihat hukum terdakwa adalah tidak sah. Hemat Majelis Hakim, alasan ini dinyatakan tidak dapat diterima karena meskipun pasal Undang-Undang Ormas tidak tercantum dalam surat panggilan, sprindik maupun surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dalam perkara akuo, tetapi penyidik memiliki kewenangan melakukan penambahan pasal ataupun sebaliknya pengurangan pasal berdasarkan hasil pemeriksaan perkara yang sedang berproses di waktu penyidikan. Bahwa alasan keberatan penasihat hukum terdakwa mengenai manipulasi fakta dalam dakwaan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, Hemat Majelis Hakim mengenai manipulasi fakta baru dapat diketahui apakah benar adanya atau setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan. Karena itu, hal ini sudah menyangkut tentang materi perkara. Karena itu saya ulangi. Karena itu alasan tersebut sudah menyangkut tentang materi perkara. Bahwa alasan keberatan penasihat hukum terdakwa mengenai pelanggaran asas legalitas dalam dakwaan kelima. Hemat Majelis Hakim, alasan legalitas adalah suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan kekuatan perundang-undangan yang telah ada. Fide pasal 1 ayat 1 KUH pidana. Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum cukup jelas telah diuraikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai perbuatan yang dianggap melanggar ketentuan hukum pidana sebagaimana diuraikan pada surat dakwaan tersebut. Namun demikian, untuk memastikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa yang diuraikan oleh jaksa penuntut umum pada surat dakwaannya adalah benar atau tidak benar, tergantung dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Dengan demikian, alasan keberatan tersebut sudah menyangkut tentang materi perkara. Bahwa alasan keberatan penasihat hukum terdakwa mengenai dakwaan kelima bertentangan dengan putusan MK nomor 82 garing PPU datar 11 garing 2013. Hemat Majelis Hakim, alasan keberatan ini tidak dapat diterima karena hal tersebut sudah menyangkut tentang materi perkara, yaitu baru dapat diketahui apabila memeriksa bukti-bukti di persidangan. Dengan demikian, alasan keberatan tersebut tidak dapat diterima. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hemat Majelis Hakim, penyusunan dakwaan penuntut umum telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang dikemukakan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tidak beralasan hukum karena surat dakwaan penuntut umum sudah disusun berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Karena itu keberatan atau eksepsi yang diajukan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa karena eksepsi yang diajukan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara ini. Selanjutnya, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan. Menimbang bahwa karena pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka diperintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan para saksi-saksi dan barang bukti ke persidangan pada hari sidang yang ditetapkan. Memperhatikan ketentuan pasal 143 ayat 2 dan pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.
mengadili, satu, menyatakan keberatan atau eksepsi dari terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima. Dua, menetapkan pemeriksaan perkara nomor 221 Pitsus garing 2001 PN Jakarta Timur atas nama terdakwa Muhammad Rizik Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab bin Hussein Syihab dilanjutkan. Tiga, memerintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan para saksi dan barang bukti di persidangan. Empat, menetapkan biaya perkara akan diputus bersama dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 oleh kami Suparman Nyompa SKMH selaku Hakim Ketua, Muhammad Johan Arifin SK dan Agam Sarif Baharudin SKMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Kosasi SK Panitera Pengganti, dihadiri penuntut umum di hadapan terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Jadi gitu ya pendapat Majelis Hakim setelah mempelajari keberatan yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya. Kalau tidak sependapat dengan putusan ini tadi, putusan selah ini, ada hak untuk mengajukan banding, ya, tapi nanti bersamaan dengan putusan akhir, gitu ya. Baik, kemudian selanjutnya untuk perkara nomor 226 dibacakan. Saya buka dulu. Ya, silakan. 226. Ada dua. Oh iya, sorry. Hah? Bukan langsung satu orang kan sama. Iya, iya. Saya baca di tempat. Baik ya, kita masuk ke bacakan perkara nomor 226. Saya identitasnya baru didasarkan. Putusan nomor 226 garing Pitsus garing 2021 garing PN Jakarta Timur demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur kelas 1 khusus yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan selah dalam perkara atas nama. Silakan. Baik, kami lanjutkan. Menurut Muhammad Rizik bin Said Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab, identitas lanjut lengkap. Terdakwa tersebut tidak ditahan. Terdakwa tersebut didampingi oleh para penasihat hukum atas nama Haji Munarman SH, Dr. Alam Syah Hanafia SH, SHMH, M. Kamil Masa SHMH, Aziz Januar PSHMH, dan seterusnya. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Maret 2021. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim, penetapan Majelis Hakim tertanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang secara online atau daring, penetapan Majelis Hakim tertanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang secara offline, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum pada Badan Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta semua surat yang berkenaan dengan berkas perkara aku. Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana telah dibacakan oleh penuntut umum pada persidangan pertama terdahulu, kami tidak bacakan, dianggap telah dibacakan. Memang bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan nota keberatan atau eksepsi tertanggal 26 Maret 2021 yang pada intinya sebagai berikut.
Pada bagian angka Romawi 1 pendahuluan, terdakwa mengemukakan banyaknya terjadi pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh beberapa pihak, namun kepolisian dan kejaksaan telah menutup mata dan membiarkan berbagai kerumunan yang dengan sengaja melanggar protokol kesehatan. 2. Pada bagian angka Romawi 2, kriminalisasi cinta dan kerinduan, terdakwa mengemukakan adanya sambutan masyarakat yang berada di luar perkiraan terdakwa yang datang ke markas syariah untuk pulang ke rumah dan peletakan batu pertama Masjid Raya Markas Syariah serta peresmian media TV Markas Syariah, di mana kedatangan warga luar Markas Syariah adalah inisiatif mereka, bukan karena diundang, dan itu pun tetap dengan menjaga protokol kesehatan. 3. Pada bagian angka Romawi 3, kronologis kasus, terdakwa mengemukakan dan merincikan kronologis kejadian aku sejak kedatangannya di Indonesia hingga ditangkap dan ditahannya terdakwa di Polda Metro Jaya. 4. Pada bagian angka Romawi 4, bantahan dan sanggahan, terdakwa mengemukakan 3 bantahan dan sanggahan untuk 3 dakwaan penuntut umum, yaitu 1. Dakwaan ke-1, terdakwa menyatakan tidak menduga adanya kerumunan dan tetap memakai masker, serta tidak pernah mengganggu apalagi menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, serta mengemukakan pernyataan beberapa pejabat negara berkenaan dengan COVID-19 yang merupakan suatu blunder. Dakwaan kedua, terdakwa mengemukakan adanya fitnahan jaksa penuntut umum yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah. 3. Dakwaan ketiga, terdakwa mengemukakan tidak pernah menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau pelaksanaan penanggulangan wabah atau petugas negara berkenaan dengan terjadinya kerumunan di Megamendung. Menimbang bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan nota keberatan atau eksepsi tertanggal 21 Maret 2021 yang diberi judul meruntuhkan tirani menyambut keadilan, yang pada intinya sebagai berikut. 1. Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak memiliki kewenangan mengadili perkara aku karena surat Ketua Mahkamah Agung nomor 48 KMA SK 2 Romawi 2021 tanggal 19 Februari 2021 yang didasarkan pada pasal 85 KUHP adalah cacat dan bertentangan dengan hukum, karena kewenangan penunjukan pengadilan negeri sesuai pasal 85 KUHP pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, meskipun pasal 21 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman telah ada pelimpahan organisasi, administrasi, dan finansial kepada Mahkamah Agung, tetapi pasal 85 KUHP belum dicabut. 3. Persidangan daring merampas hak terdakwa dan mengangkangi undang-undang karena pemanggilan terdakwa dalam persidangan memiliki keterkaitan dengan pentingnya kehadiran terdakwa untuk proses pemeriksaan perkara. 3. Surat dakwaan tidak menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap kesalahan terdakwa karena peristiwa yang diuraikan oleh penuntut umum hanya menyebutkan peristiwa yang diulang-ulang yang sama sekali tidak menjelaskan dan mengkonstruksikan kesalahan mana yang diperbuat oleh terdakwa, sehingga dikatakan melanggar pasal-pasal yang dimasukkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan. 4. Penuntut umum tidak cermat, jelas, dan lengkap dalam menyusun dakwaan pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, oleh karena kedaruratan kesehatan telah ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tanggal 13 April 2020. Sedangkan perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu tanggal 13 November 2020, sehingga terdakwa bukanlah penyebab kedaruratan kesehatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa. 5. Penuntut umum tidak cermat, jelas, dan lengkap dalam menyusun dakwaan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular karena tidak ditemukan peran terdakwa dalam penyebaran WhatsApp yang dikemukakan pada halaman 8. Uraian perbuatan terdakwa yang sengaja menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah dan tidak ada uraian lengkap peran dan perbuatan konkret terdakwa menghalang-halangi rapid test terhadap santri Ponpes Agrokultural Markas Syariah. 6. Penuntut umum tidak cermat, jelas, dan lengkap dalam menyusun dakwaan pasal 216 ayat 1 KUHP dan menafikan azas lex specialis derogat legi generalis, oleh karena sesuai ketentuan pasal 63 ayat 2 KUHP, maka penerapan pasal 216 ayat 1 KUHP
yang disandingkan dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 adalah kesalahan yang nyata dari penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan serta tidak adanya uraian perbuatan terdakwa yang dengan sengaja tidak menuruti perintah dari petugas. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka penasihat hukum terdakwa memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili. 3. Menyatakan persidangan secara elektronik tidak sah secara hukum. 4. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara nomor 226/PIT-B/2021/PN Jakarta Timur batal demi hukum. 5. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum. 6. Memerintahkan penuntut umum melepaskan terdakwa dari tahanan. 7. Membebankan ongkos perkara kepada negara. Menimbang bahwa atas nota keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut, penuntut umum mengajukan pendapatnya tertanggal 26 Maret 2021 yang pada intinya sebagai berikut. Terhadap nota keberatan atau eksepsi terdakwa. 1. Nota keberatan terdakwa dalam poin 1 pendahuluan halaman 4 bahwa alasan-alasan yang dikemukakan terdakwa hanya sebuah penggiringan opini yang mengada-ngada, berlebihan dan tidak berdasar karena telah mengkaitkan sesuatu hal yang bukan menjadi domain kewenangan penuntut umum dan opini demikian tidak termasuk dalam lingkup materi eksepsi sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. 2. Nota keberatan dalam poin 2 Romawi kriminalisasi cinta dan kerinduan halaman 5 bahwa semua poin keberatan yang dikemukakan berisi penilaian terhadap pembuktian suatu pokok perkara sehingga penuntut umum tidak menanggapi lebih lanjut. 3. Nota keberatan dalam poin 3 kronologis kasus halaman 6 sampai dengan 8 bahwa itu hanya berisi unek-unek dan curahan hati terdakwa dengan merangkai seluruh peristiwa sejak 9 November 2020 sampai dengan 12 Desember 2020, maka penuntut umum tidak akan menanggapi lebih lanjut poin-poin tersebut karena tidak masuk dalam lingkup materi eksepsi atau keberatan. 4. Nota keberatan pada angka Romawi 4 bantahan dan sanggahan halaman 9 bahwa yang pertama, berkenaan dengan dakwaan ke-1 yang menganggap penuntut umum telah memfitnah terdakwa tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan masyarakat, penuntut umum menanggapinya dengan mengemukakan perbedaan antara apa yang dimaksud dengan dakwaan dan apa yang dimaksud dengan fitnah, di mana ada perbedaan prinsip antara keduanya yang mampu menjawab kekeliruan atau kesesatan berpikir terdakwa yang telah secara berlebihan tidak berdasar menjustifikasi dakwaan penuntut umum sebagai suatu fitnah. Yang kedua, berkenaan dengan dakwaan kedua yang juga menganggap penuntut umum telah memfitnah terdakwa terhadap penerapan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular menurut penuntut umum bukan termasuk dalam ruang lingkup materi keberatan atau eksepsi, sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut. Yang ketiga, berkenaan dengan dakwaan ketiga yang juga menganggap penuntut umum telah memfitnah terdakwa, melawan atau mencegah atau menghalang-halangi atau mengagalkan tugas pejabat yang bertugas mengawasi, mengusut, memeriksa perbuatan pidana, penuntut umum menyatakan tidak perlu menanggapinya karena bukan termasuk dalam ruang lingkup keberatan eksepsi sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Terhadap nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa. 1. Perampasan hak dan penyelewengan undang-undang. A. Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak memiliki kewenangan mengadili perkara akuo. Bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa berkenaan dengan tidak berwenangnya Mahkamah Agung memindahkan tempat persidangan terdakwa ini sebagaimana tertuang dalam surat Ketua Mahkamah Agung nomor 48 dan seterusnya tanggal 19 Februari 2021 adalah sebagai argumentasi yang tidak berdasar secara yuridis, di mana penasihat hukum terdakwa justru menjawab sendiri poin keberatan itu dengan mensitir ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan organisasi administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Maka secara otomatis telah menegasikan atau menghilangkan kekuasaan Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 KUHP. B. Persidangan daring, sirkus hukum yang merampas hak terdakwa dan mengangkangi undang-undang. Bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Agung yang bersifat mengatur adalah dalam bentuk penerbitan peraturan Mahkamah Agung atau perma,
sebagai suatu kewenangan yang bersifat atributif dan dapat dilaksanakan dalam situasi dan kondisi tertentu, misalnya adanya suatu kekosongan hukum atau res vakum, maupun adanya ketentuan perundang-undangan yang belum mengatur secara jelas terhadap suatu hal, sehingga perlu diatur lebih lanjut oleh Perma. Hal mana juga diatur dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Bahwa kondisi tersebut bermula pada tanggal 11 Maret 2020, WHO telah menetapkan Coronavirus Disease COVID-19 sebagai darurat pandemi global, sehingga Presiden menerbitkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran Coronavirus Disease 2019 sebagai bencana nasional, dan melihat pada dampak bahaya dan penyebarannya telah mempengaruhi proses penegakan hukum di Indonesia, karena ada kepanikan dan kekhawatiran terhadap seluruh warga binaan di lapas maupun rutan, sehingga Kemenkumham melalui Dirjen Pemasyarakatan mengeluarkan kebijakan tidak mengizinkan para tahanan untuk masuk dan keluar dari lapas dan rutan di seluruh Indonesia. Dan kondisi demikian mendorong Kejaksaan Agung bersama Mahkamah Agung dan Dirjen Pemasyarakatan menerbitkan MOU tentang pelaksanaan persidangan melalui telekonferensi. Akan tetapi ternyata dalam praktek terjadi polemik dan perdebatan berkenaan dengan kekuatan hukum MOU, sehingga akhirnya Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan pidana secara online, dan pada kenyataan Kejaksaan Agung telah berhasil melaksanakan sidang online sebanyak 176.912 kasus. 2. Surat dakwaan batal demi hukum. Surat dakwaan tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap kesalahan terdakwa. A. Eksepsi penasihat hukum berkenaan dengan dakwaan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dalam surat dakwaan sebagai penggunaan pasal imajiner. Bahwa eksepsi tersebut di atas adalah keliru dan tidak berdasar secara yuridis, karena penerapan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dalam surat dakwaan didasari pada bukti-bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan, dan secara cermat dengan penuh ketelitian telah dinyatakan lengkap baik secara formil maupun material. B. Eksepsi penasihat hukum menganggap penuntut umum tidak jelas, tidak cermat, jelas dan lengkap dalam menyusun dakwaan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa pada poin A, poin B dan poin C sudah masuk dalam ruang lingkup pembuktian, sehingga penuntut umum merasa tidak perlu menanggapinya dan sudah sepatutnya keberatan tersebut dikesampingkan. Ketiga, eksepsi penasihat hukum terdakwa pada halaman 17 menganggap penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap dalam menerapkan pasal 216 ayat 1 KUHP dan menafikan azas leg spesialis derogat legi generalis. Bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan pasal 216 ayat 1 KUHP tidak bisa disatukan dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dalam satu surat dakwaan adalah pendapat yang keliru dan tidak berdasarkan secara yuridis. Bahwa penerapan azas leg spesialis derogat legi generalis berlaku untuk ketentuan hukum dalam lingkup hukum atau rezim yang sama, sedangkan pasal 216 ayat 1 KUHP, pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1984 bukan berada dalam lingkungan hukum atau rezim yang sama, sehingga aturan tersebut tentunya saling melengkapi dan bukan saling mengesampingkan. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selengkapnya nota keberatan atau eksepsi terdakwa dan penasihat hukumnya, serta pendapat jaksa penuntut umum atas keberatan terdakwa dan penasihat hukum tersebut, sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan tentang keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut, terlebih dahulu diperhatikan maksud pasal 156 ayat 1 KUHP yang berbunyi, dalam hal terdakwa atau penasihat hukum terdakwa mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan jaksa penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Menimbang
bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum merupakan dasar atau fundamen pokok dalam proses persidangan perkara pidana, karena surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan yang fungsinya ke-1 bagi jaksa sebagai dasar melakukan penuntutan perkara ke pengadilan, dan kemudian untuk dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutan hukum atau rekuisitor, serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum. Kedua, bagi terdakwa sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang telah didakwakan terhadapnya. Ketiga, bagi hakim sebagai dasar untuk pemeriksaan di sidang pengadilan dan putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan. Lilik Mulyadi SHMH di tindak pidana korupsi di Indonesia normatif teoritis praktik dan masalahnya, alumni Bandung 2007 halaman 189-190. Menimbang bahwa merujuk pada ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP sebagai dasar dalam pengajuan eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum, KUHP hanya mengenal 3 jenis keberatan. 1. Keberatan tidak berwenang mengadili, yaitu ketidakwewenangan mengadili dikarenakan subjek dan atau objek perkara yang diadili berada dalam kapasitas tertentu yang bersifat absolut. Misalnya, perceraian orang Islam diadili oleh pengadilan agama, atau anggota TNI melakukan desersi diadili oleh pengadilan militer. Hal ini disebut sebagai kompetensi absolut. Dan ketidakwenangan mengadili dikarenakan perbuatan yang dilakukan atau locus delicti terjadi di wilayah hukum yang berbeda dengan wilayah hukum pengadilan yang mengadili. Hal ini disebut sebagai kompetensi relatif. B. Dakwaan tidak dapat diterima, yaitu apabila syarat formal surat dakwaan berupa 8 item tentang identitas terdakwa, yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa, sebagaimana disyaratkan pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP tidak dipenuhi oleh jaksa penuntut umum. 3. Surat dakwaan harus dibatalkan, yaitu apabila syarat material surat dakwaan dengan keharusan penguraian secara cermat, jelas, dan lengkap, di mana yang dimaksudkan adalah A. Cermat, didasarkan pada ketentuan pidana terkait tanpa adanya kekurangan atau kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima. B. Jelas, didasarkan kepada uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa yang mendengar atau membacanya akan mengerti dan mendapatkan gambaran tentang siapa yang melakukan tindak pidana yang dilakukan, kapan dan di mana tindak pidana tersebut dilakukan, dan apa akibat yang ditimbulkan, dan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana itu. Uraian komponen-komponen tersebut disusun secara sistematis dan kronologis dengan bahasa yang sederhana. Lengkap, didasarkan uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Lilik Mulyadi, halaman 192-193. Menimbang bahwa mencermati eksepsi terdakwa tersebut di atas, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut: tentang pendahuluan, kriminalisasi cinta dan kerinduan, serta kronologis kasus. Menimbang bahwa berkenaan dengan pernyataan terdakwa tentang adanya pelanggaran prokes oleh beberapa pihak, ketidaktahuan terdakwa akan adanya penyambutan massa di Megamendung, dan kronologis kasus sudah masuk ke dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian baik secara oral evidence dengan keterangan saksi dan pendapat ahli, maupun dengan documentary evidence dengan bukti surat atau lainnya yang relevan dengan perkara quo. Menimbang bahwa demikian juga berkenaan dengan kepolisian atau kejaksaan menutup mata atas terjadinya kerumunan massa yang menurut terdakwa telah melanggar prokes, bukanlah kewenangan majelis hakim berpendapat dalam hal demikian. Oleh karena pihak kepolisian memiliki kewenangan yang telah digariskan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, tidak pasal 13 junto pasal 14, dan juga kejaksaan sesuai ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan, dan hal demikian tidak masuk dalam ruang lingkup keberatan sebagaimana digariskan oleh pasal 156 ayat 1 KUHP dan tidak bersifat ekseptif, sehingga hal tersebut dikesampingkan. Tentang bantahan dan sanggahan, menimbang bahwa bantahan dan sanggahan terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah mengemukakan kekecewaan terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum yang menurut terdakwa merupakan suatu fitnah terhadap dirinya. Menimbang bahwa hal yang dikemukakan oleh terdakwa apakah merupakan suatu fitnah atau suatu kebenaran menurut majelis hakim harus dibuktikan di persidangan dalam tahap pembuktian,
dan tidak cukup dikemukakan dalam tahap eksepsi seperti saat ini, sehingga nota keberatan dalam angka Romawi 4 ini dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa mencermati eksepsi penasihat hukum terdakwa yang berkenaan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam memeriksa dan mengadili perkara pokok dan syarat materi dalam surat dakwaan penuntut umum, maka dengan merujuk ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Tentang keberatan atau eksepsi poin pertama, menimbang bahwa berkenaan dengan kewenangan penentuan pengadilan negeri mana yang berhak mengadili perkara aku dengan merujuk pada ketentuan pasal 85 KUHP yang disitir oleh tim penasihat hukum terdakwa dengan menunjuk pada kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menurut Majelis Hakim merupakan kesalahan persepsi. Menimbang bahwa pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga yang bersesuaian dengan ketentuan pasal 1 angka 2 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman memiliki makna yang sama, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menimbang bahwa dengan demikian kekuasaan kehakiman yang puncaknya berada di Mahkamah Agung harus difahami sebagai kekuasaan yang bersifat independen yang terpisah dengan organ negara atau organ pemerintah lainnya yang bersesuaian dengan maksud bunyi pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, bahwa organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sehingga dengan demikian hal-hal yang bersifat teknis yudisial peradilan merupakan domain dari Mahkamah Agung. Hal mana juga ditegaskan dalam keputusan Presiden nomor 21 tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dan peradilan agama ke Mahkamah Agung yang pada pasal 2 menyebutkan organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha Negara terhitung sejak tanggal 31 Maret 2004 dialihkan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung. Menimbang bahwa dengan adanya amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dan penegasan dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman harus dimaknai bahwa semua tugas dan tanggung jawab badan peradilan berpuncak ke Mahkamah Agung, sehingga ketentuan pasal 85 KUHP harus dibaca sebagai kewenangan Ketua Mahkamah Agung. Apalagi ternyata penyebutan Menteri Kehakiman video pasal 85 sudah tidak dikenal lagi saat ini. Menimbang bahwa berkenaan dengan ketentuan pasal 84 KUHP yang disitir oleh penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatannya ternyata sama sekali tidak menjadi dasar dalam penentuan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menyidangkan perkara aku sebagaimana bunyi dalam SK KMA nomor 48 garing KMA garing SK garing 2 Romawi garing 2021 tanggal 19 Februari 2021, sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapinya. Menimbang bahwa demikian juga dengan pertanyaan, manakah yang lebih tinggi, ketentuan undang-undang atau surat keputusan Ketua Mahkamah Agung, bukanlah kapasitas Majelis Hakim untuk menjawabnya karena sudah masuk dalam materi hak uji material. Memang bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka eksepsi poin pertama penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima. Tentang keberatan atau eksepsi poin kedua, menimbang bahwa dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyebutkan Mahkamah Agung berwenang memberikan petunjuk di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dan kewenangan dan tugas demikian yang disebut sebagai fungsi pengaturan atau regelende fungsi Mahkamah Agung yang sejalan dengan bunyi rumusan pasal 78 yang mengatur Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini. Menimbang bahwa Perma nomor 4 tahun 2020 merupakan jawaban atas terjadinya vakum berkenaan dengan terjadinya wabah pandemik COVID-19 yang bukan hanya terjadi di masyarakat namun juga menyebar ke lapas dan rutan
yang berada dalam pengawasan Kemenkumham sehingga ada keengganan kepala lapas atau rutan menerima tahanan atau mengeluarkan tahanan yang secara fisik berada dalam pengawasannya, dan atas dasar itulah dikeluarkan Perma nomor 4 tahun 2020. Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan nomor 226 garing Pitsus garing 2021 garing PN Jakarta Timur tertanggal 23 Maret 2021 tentang perubahan persidangan online menjadi offline, maka keberatan poin kedua ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga dikesampingkan. Tentang keberatan atau eksepsi poin ketiga, menimbang bahwa mengenai keberatan penasihat hukum terdakwa adalah berkenaan dengan penyebab kedaruratan kesehatan masyarakat yang sudah ditetapkan oleh keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tanggal 13 April 2020, bukan dilakukan oleh terdakwa yang secara nyata melakukan kegiatan pada 13 November 2020, dan perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 443 garing 479 garing KPTS garing per strip datar UU garing 2020 tanggal 27 Oktober 2020 bersanksi administratif bukan sanksi pidana. Menimbang bahwa merujuk pada surat dakwaan penuntut umum terutama berkenaan dengan pengenaan atau penerapan suatu peraturan dalam suatu surat dakwaan tidak terlepas dari adanya suatu fact atau kejadian, peristiwa dan perbuatan yang menimbulkan straf atau pidana dan hukum. Maka penuntut umum cukup menguraikan suatu kejadian, peristiwa dan perbuatan yang menimbulkan suatu straf atau pidana dan hukum. Menimbang bahwa untuk mencari suatu keterkaitan antara fact dengan straf tersebut, maka penuntut umum wajib mengajukan pembuktian, baik melalui pembuktian secara oral evidence, yaitu saksi, dan juga documentary evidence, yaitu surat atau alat elektronik lain yang dipersamakan dengan itu. Menimbang bahwa pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum harus diuji di persidangan, sebagaimana juga hak yang sama diberikan kepada terdakwa maupun penasihat hukumnya untuk mengajukan pembuktian lawan untuk melepaskan dirinya dari jerat hukum. Sehingga penilaian tentang peran dan perbuatan konkret terdakwa dalam perkara tidak cukup dikemukakan dalam forum eksepsi seperti saat ini, karena harus diuji di dalam forum pembuktian. Menimbang bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka eksepsi poin ketiga ini dinyatakan tidak dapat diterima. Tentang keberatan atau eksepsi poin keempat, menimbang bahwa eksepsi poin keempat berkenaan dengan surat dakwaan kedua melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular yang menurut penasihat hukum terdakwa tidak menjelaskan hal mana tindakan terdakwa yang merupakan perbuatan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana terurai dalam surat dakwaan halaman 8 alinea 3, halaman 9 dan halaman 10 serta halaman 11. Menimbang bahwa merujuk pada surat dakwaan penuntut umum terutama berkenaan dengan duganya adanya peningkatan klaster baru pasca kegiatan di Megamendung yang harus dibuktikan di persidangan, maka eksepsi poin ketiga ini menurut Majelis Hakim sudah masuk dalam pokok perkara, sehingga eksepsi poin keempat juga dinyatakan tidak dapat diterima. Tentang keberatan atau eksepsi poin kelima, menimbang bahwa eksepsi poin ini berkenaan dengan penerapan ketentuan yang maksud dalam lex generalis yang disatukan dengan ketentuan lex spesialis bertentangan dengan asas mendasar dalam hukum, serta tidak adanya uraian yang cermat, jelas dan lengkap tentang perbuatan terdakwa yang sengaja tidak menuruti perintah petugas. Menimbang bahwa pemberlakuan KUHP berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang disandingkan dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 dan Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tidak bertentangan dengan asas hukum, karena ketiga undang-undang tersebut setara dan surat dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa menguraikan adanya suatu perbuatan yang menurut penuntut umum tidak hanya bertentangan dengan keadaan suatu daerah yang ditetapkan sebagai daerah yang dilanda suatu wabah, tetapi juga melanggar suatu perintah pegawai negeri yang diberikan tugas untuk menertibkan suatu keadaan tertentu. Menimbang bahwa untuk menunjukkan suatu keadaan tertentu yang timbul akibat perbuatan terdakwa maupun untuk menunjukkan pembangkangan terdakwa terhadap suatu perintah tegas dari petugas, maka harus dibuktikan oleh penuntut umum di persidangan yang masuk dalam tahap pembuktian dengan keterangan saksi, bukti surat maupun pendapat ahli. Menimbang bahwa demikian juga berkenaan dengan ketentuan dalam pasal 63 ayat 2 KUHP menurut Majelis Hakim adalah merupakan kewenangan hakim dalam menerapkan ketentuan hukum mana yang akan diterapkan terhadap seseorang
yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang masuk dalam beberapa ketentuan hukum yang berbeda norma maupun ancaman hukumnya. Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim eksepsi poin kelima ini pada bagian pertama sudah masuk dalam pokok perkara dan pada bagian keduanya tidak bersifat ekseptif karena masuk dalam kewenangan hakim. Maka oleh karenanya eksepsi poin kelima ini dinyatakan tidak dapat diterima. Memang bahwa oleh karena eksepsi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara akuo. Memang bahwa oleh karena surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, maka nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan dengan mengingat ketentuan pasal 156 ayat 2 KUHP, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Mengingat akan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B junto pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 KUHP serta peraturan yang berkenaan dengan perkara ini. Ulangi, mengadili, 1. Menyatakan nota keberatan atau eksepsi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara akuo. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara nomor 226/Pitsus/2021 PN Jakarta Timur atas nama terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab. 4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 oleh kami Supermanyom Pak SHMH sebagai Ketua Majelis Hakim, Muhammad Johan Arifin SH dan Agam Sarif Baharudin SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu Yanti Karyati, Sarjana Hukum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur di hadapan terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Jadi ya, sama tadi pendapat Majelis Hakim bahwa keberatan yang diajukan terdakwa maupun penasihat hukum tidak dapat diterima karena dinilai menyangkut materi perkara. Jadi, namun demikian saya ingatkan lagi bahwa ini juga punya hak yang sama seperti tadi, kalau tidak sependapat dengan pendapat yang dikemukakan Majelis Hakim pada putusan ini, ada haknya untuk mengajukan banding. Ya tapi nanti bersamaan dengan pokok perkaranya atau pada putusan akhir. Jadi untuk perkara nomor 221 dan nomor 226 ditunda untuk pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, yaitu saksi-saksi ya yang akan diajukan oleh penuntut umum. Majelis, Tolong dibuktikan. Yang pertama kami Majelis Hakim meminta kepada rekan jaksa untuk didaftar nama-nama saksi yang akan diperiksa minggu depan. Ya. Yang kedua, karena juga perkaranya sama, dua perkara 221 dan 226, makanya pemeriksaan saksinya digabung saja supaya lebih hemat dan efisien begitu. Ya. Yang ketiga ini majelis, kalau nggak salah hari Senin itu Ramadan pertama. Apa Selasa? Kalau Selasa, apakah kita bergeser waktunya? Demikian, terima kasih majelis. Baik ya. Jadi untuk yang pertama, ya benar ya, ada benarnya bahwa untuk efisiensi pemeriksaan, mungkin ada saksinya sama di perkara 221 dengan perkara 226, supaya tidak bolak-balik sekaligus saja ya, penuntut umum. Jadi nanti
disamakan itu saksinya. Ya, kalau sama ya saksinya di perkara 221 dengan perkara 226, ya itu yang perlu dulu dipilah-pilah. Karena kan ada banyak saksi saya lihat di situ. Terima kasih Yang Mulia. Untuk atau sesuai dengan permintaan tim penasihat hukum terdakwa, kami akan mempersiapkan 10 orang saksi. Mudah-mudahan bisa hadir. Kita tidak tahu apakah 10 ini bisa hadir atau semua untuk mempercepat. Perlu disebutkan namanya. 1 Oka Suharwan, 2 Jeki MR. Pelan-pelan. Ya. Oka Suharlan, Oka Setiawan, Jeki M. Aveno, Budi Cahyono, M. Soleh, dan Safrudin Ya, Liputo. pelan-pelan Pak Jaksa, pelan-pelan. pelan-pelan. Ya. Budi Cahyono, M. Soleh, dan Safrudin Liputo. Rianto Sulistyo, Bayu Megantara, Rustian, Sabda Kurnianto, Ferikson T, dan Heru. Ulangi setelah Sabela siapa tadi? Setelah Sabda, Iya, Sabda, Ferikson, Erikson. Betul, terakhir Heru. 13 ya. Atas permohonan tim penasihat hukum yang lain untuk menggabungkan persidangan 221 dan 226 untuk pemeriksaan saksi, kami tidak keberatan Yang Mulia. Jadi digabung antara Petamburan dan Megamendung Ya. untuk pemeriksaan saksi. Demikian, terima kasih Yang Mulia. Ya baik ya. Kemudian mengenai yang kedua, itu diperkirakan ya. Ini awal Ramadan atau puasa pertama itu hari Selasa ya. Hari Rabu. Selasa kemungkinan. Selasa. Berarti kita majukan ke hari Senin aja ya. Nah, kalau minggu ini kebetulan di sini juga ada acara yang bentrok dengan kalau hari Kamis, hari Jumat ya bersamaan ada acara di sini sehingga ada acara ya nggak bisa Jadi dimajukan 1 hari. Jadi nanti hari Senin bukan hari Selasa ya. Kita majukan ya mudah-mudahan stamina juga masih bagus hari itu ya. Jadi 10 orang ya. Ya mungkin bisa ada cadangan 2 ya, siapa tahu kita bisa periksa semuanya di situ 12. Ada pertanyaan sudah cukup ya? Ya baik, udah jelas ya Pak Jaksa. Mohon izin Yang Mulia Majelis untuk penetapan sidang berikutnya untuk saksi-saksi hari Senin ya. Ya hari Senin ada tetapan ya. Siap. Jadi kita tetapkan sidang yang akan datang itu hari Senin. Siap. Kemudian atau nanti kita lihat perkara yang satu, apakah di hari Rabu atau hari Kamis. Iya. Tapi untuk sidang yang akan datang itu hari Senin ya kita tetapkan itu. Baik ya. Ya. Jadi sidang ditunda hari Senin tanggal 12 April. Kalau bisa start jam 9 pagi. Ya, tank sudah berarti sebelum jam 9 sudah di sini. Baik. Jadi begitu jam 9 kita sudah bisa mulai. Baik, jadi begitu terdakwa kembali ke tahanan. Sidang akan dibuka kembali pada hari Senin tanggal 12 April 2021. Sidang ditutup.